Selamat siang Bu. Perkenalkan, nama saya Patrianus Rambai, NPM 0057, kelas 4B Agribisnis. Saya dari kelompok 10. Jadi di sini saya akan mempresentasikan pengorganisasian pesan bisnis. Arti penting pengorganisasian pesan-pesan bisnis. Dalam suatu organisasi, pesan-pesan yang disampaikan oleh pimpinan kepada para bawahan terkadang tidak terorganisasi dengan baik. Hal ini menyebabkan pesan-pesan yang disampaikan tidak mengenai sasaran atau hasilnya tidak sesuai dengan apa yang dikehendaki. Yang berikutnya, hal yang perlu diperhatikan dalam mengorganisasi pesan-pesan yang baik sebagai berikut. Yang pertama, subjek dan tujuan harus jelas. Yang kedua, semua informasi harus berhubungan dengan subjek dan tujuan. Yang ketiga, ide-ide harus dikelompokkan dan disajikan dengan cara yang logis. Yang keempat, semua informasi yang penting harus sudah tercakup. Akan membantu bagi audiens, terutama dalam hal-hal berikut ini. Yang pertama, memahami pesan yang disampaikan dengan mengemukakan hal-hal penting secara jelas, menyusun ide-ide secara logis dan berurutan, dan memasukkan semua informasi yang relevan dalam pesan. Maka audiens akan lebih mudah dalam memahami maksud dan isi pesan. Yang kedua, membantu audiens menerima pesan. Pengorganisasian pesan-pesan yang baik di samping membantu audiens dalam memahami maksud pesan, juga membantu audiens untuk dapat menerima isi pesan tersebut. Yang ketiga, menghemat waktu audiens. Apabila suatu pesan tidak terorganisasi dengan baik, penyampaiannya akan menghabiskan waktu audiens. Salah satu tujuan pengorganisasian pesan-pesan yang baik adalah penyampaian informasi atau ide-ide yang relevan saja. Dengan hanya menyampaikan informasi yang relevan, waktu audiens akan dapat dihemat. Di samping itu, audiens dapat dengan mudah mengikuti alur pemikiran pesan yang disampaikan tanpa harus memeras otak dan menggerutkan dahi. Yang keempat, mempermudah pekerjaan komunikator. Pengorganisasian pesan-pesan yang baik dapat membantu pekerjaan komunikator sehingga dapat selesai lebih cepat dan menghemat waktu. Hal ini merupakan faktor yang penting dalam dunia bisnis, di mana penyelesaian pekerjaan berjalan dengan baik, cepat, dan efisien dengan mengetahui apa yang ingin disampaikan dan mengetahui cara menyampaikannya. Rasa percaya diri komunikator akan meningkat. Semakin tinggi rasa percaya diri komunikator, semakin cepat dan efisien dalam menyelesaikan pekerjaan. Tujuan pengorganisasian pesan bisnis. Ada 3 tujuan dari pengorganisasian bisnis, yaitu yang pertama mengetahui alasan mengapa pesan-pesan bisnis tidak terorganisasi dengan baik. Yang kedua, menjelaskan betapa pentingnya pengorganisasian pesan-pesan yang baik. Yang ketiga, mengetahui bentuk rencana organisasional. Yang berikutnya, hal-hal yang menyebabkan pesan-pesan tidak terorganisasi dengan baik. Yang pertama, informasi yang tidak relevan, menyajikan ide secara tidak logis. Yang berikutnya, informasi penting kadangkala tidak tercakup dalam pembahasan. Yang berikutnya, pentingnya pengorganisasian yang baik. Yang pertama, membantu audiens memahami suatu pesan. Yang kedua, membantu audiens menerima suatu pesan. Yang ketiga, menghemat waktu. Yang keempat, mempermudah pekerjaan komunikator. Pengorganisasian pesan-pesan melalui outline. Yang pertama, mendefinisikan dan mengelompokkan ide-ide. Dalam mendefinisikan dan mengelompokkan ide-ide, ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Yang pertama itu, mulailah dengan ide pokok. Yang kedua, ide pendukung. Yang ketiga, ilustrasi dengan bukti. Yang kedua, menentukan urutan dengan rencana organisasional. Dalam menentukan urutan dan rencana organisasional, ada hal-hal yang harus diperhatikan sebagai berikut. Yang pertama, pendekatan langsung. Yang kedua, pendekatan tidak langsung. Sekian saja presentasi dari saya. Mungkin ada salah kata atau salah pengucapan, mohon dimaklumi. Sekian dan terima kasih.